Bicara tentang Skotlandia, sepak bola mungkin bukanlah cabang yang populer seperti di Inggris, Italia, maupun Spanyol yang dapat menarik perhatian puluhan ribu pasang mata di stadion, atau bahkan jutaan penonton layar kaca. Namun di balik itu, tersimpan rivalitas yang luhur dan berdarah di antara dua klub tersebut, Glasgow Celtic Football Club dan Glasgow Rangers Football Club. Merupakan dua poros utama dalam persepak bolaan di Skotlandia. Persaingan yang terjadi sejak berabad-abad sebelumnya selalu dibumbui sentimen di luar sepak bola demi sebuah nama besar. Hal tersebut berakar lebih dari 100 tahun lalu, yang justru dilatar belakangi oleh hal di luar sepak bola, yaitu sentimen agama antara Katolik dan Protestan. Hal ini membentuk sifat persaingan dan perilaku sensitif dari para penggemar yang membawanya ke dalam pertandingan. Jauh sebelum Celtic dan Rangers lahir, persaingan antara Katolik dan Protestan telah lebih dulu mewarnai kota Glasgow. Itu bermula ketika banyaknya imigran dari Irlandia yang masuk ke kota Glasgow akibat krisis hama kentang. Di balik itu, mereka juga membawa politik baru terkait dengan loyalis dan republikan. Politik agama Katolik Irlandia Roma juga turut melatar belakangi para imigran untuk menjadi kaum mayoritas di kota Glasgow dan menentang kaum Protestan yang sudah identik dengan kota Glasgow. Rivalitas tersebut tumbuh subur di dalam kehidupan masyarakat di sana, tak terkecuali seorang pria kecil yang tinggal kurang lebih 500 meter dari Stadion Rangers, yang bernama Alexander Chapman Ferguson. Saat ini orang-orang memanggilnya Sir Alex Ferguson, seorang pria Glasgow muda yang dinamis, yang memimpin mogok pelatihan magang galangan kapal di Clydeside pada tahun 1961. Kemudian beralih ke sepak bola, lalu bermain untuk Rangers, kemudian melatih Aberdeen, dan pada tahun 1986 diangkat menjadi manajer Manchester United dan menjadi salah satu pelatih terbaik sepanjang masa. Berbicara bagaimana kehidupan Sir Alex Ferguson, dirinya dibesarkan sebagai Protestan. Dekade kebelakang ada perumpamaan bahwa jika kamu bukan Rangers berarti Celtic. Jika kamu bukan Protestan berarti Katolik. Sir Alex ialah Rangers dan Protestan. Jelas bahwa mentalitas hidup Ferguson berasal dari latar belakang kelas pekerja. Dia tinggal di bayangan galangan kapal. Ayahnya bekerja di sana selama lebih dari 40 tahun. Dalam dokumentasi Ferguson dia berkata, "Setiap orang memiliki kepribadiannya sendiri. Ada yang meninggalkan hal-hal, dan ada yang berkata tidak, saya tidak akan menerima ini." Ketika Anda tumbuh di tempat seperti Govan, kebanyakan orang berjuang untuk keluar dari sana. Govan memiliki sikap kapitalis terhadap kelas pekerja, mempertahankan mereka di bawah, dan saya beruntung karena sepak bola adalah penyelamat. Melalui itu, saya mendapat semua peluang. Saya berkembang. Rangers adalah tujuan Ferguson kala itu, sebuah kebanggaan yang luhur ketika anak lokal memakai seragam identitas kebanggaannya. Glasgow is a city of Protestant Catholic. I was a big Rangers fan, lived right behind the stadium. Dan pada tahun 1967 impiannya terwujud. Ferguson resmi pindah ke Rangers dengan biaya yang mencapai rekor 65.000 pound sterling. Bought the Rangers as a boy and lived 200 yards from the ground. I was pretty excited. Dia adalah pemain yang solid namun penuh lika-liku. Sebelum resmi memperkuat Rangers, Ferguson telah menjalin kisah dengan wanita yang dia cintai. Sir Alex masih mengingat betul kesan ketika pertama kali bertemu dengan Katie, yang menjadi istrinya sampai sekarang. Cerita itu bermula pada tahun 1964. Sama seperti kebanyakan kisah cinta luar biasa lainnya, Sir Alex mengaku ia sudah jatuh cinta kepada Katie sejak pandangan pertama. Ia cantik, juga memiliki gaya berjalan yang anggun, dan aura yang menyenangkan. Keduanya kemudian menikah pada tahun 1966, bertepatan dengan masa-masa terbaik Sir Alex ketika masih bermain. Sebenarnya Sir Alex menikahi Katie dengan menempuh banyak risiko. Bukan hanya karena karirnya saat itu sebagai pesepak bola sedang menanjak, tetapi juga soal fakta bahwa keduanya berseberangan keyakinan. Sir Alex beragama Kristen Protestan, sementara Katie adalah Katolik.
Pada masa tersebut pernikahan beda keyakinan adalah sebuah perkara besar. Apalagi secara historis, perseteruan antara Protestan dan Katolik begitu kental di Skotlandia sana. Keduanya bergeming, dan kekuatan serta keteguhan cinta keduanya tetap membuat mereka awet hingga saat ini. Tetapi bencana dan dendam itu datang ketika dia berseragam Rangers. Pada tahun 1967, di depan 120.000 lebih penonton saat itu, Ferguson menjadi sasaran utama dan kambing hitam atas kegagalan Rangers melawan Celtic. And there I was, being number 9 for Rangers. Ferguson about to kick off. Billy McNeil, the giant-sized centre half of Celtic, normally comes up. McNeil for that one. Ferguson let it go and paid the penalty. Ferguson dinilai sengaja bermain buruk karena istrinya seorang Katolik. Istri Ferguson saat itu menjadi bahan makian dan ejekan, Katolik sialan. Different religions. It did cause problems. I let myself down there, and I let my wife down. That was the most important thing. She was a devout Catholic. Hal tersebut menjadi perjalanan awal dendam itu harus dibayar tuntas. Ferguson sangat kesal dan sedih, bagaimana tidak, dirinya adalah seorang pendukung lokal Rangers. Bagaimana mungkin dirinya ingin kalah dari Celtic, mengapa istrinya menjadi bahan ejekan dan kemarahan. Pertandingan itu menjadi pertandingan terakhir Ferguson di Rangers. Dirinya diasingkan oleh pelatih saat itu. Never played again. So I was completely bombed out, training on my own. I can only assume it's because of Kathy being a Catholic. The thing that drove me most was leaving Rangers. That spurred me. I was starting to question the managers, you know, their way of managing. I was offered the job to be full-time manager at Aberdeen. I snapped at it. And I had my own philosophy about management. Ferguson secara resmi menjadi manajer Aberdeen mulai Juni 1978. Tugas berat dan mimpi besar bagi Ferguson kala itu. Karena Aberdeen sudah lama sekali tidak meraih gelar juara Skotlandia Premier League. Yang terakhir mereka juarai pada 1955 di bawah kepemimpinan Dave Halliday. Musim pertamanya di klub cukup menjanjikan, finish di posisi keempat, dan hanya tertinggal 8 poin dari juara saat itu, Celtic. Musim 1979 hingga 1980 Ferguson mengguncang publik Skotlandia. Saat dirinya memenangkan piala untuk Aberdeen. Adalah pertama kalinya dalam 15 tahun liga, tidak dimenangkan oleh Rangers atau Celtic. Setelah awal musim yang goyah, Aberdeen mampu meraih gelar di akhir musimnya. Dengan kemenangan 5-0 atas Hibernian kala itu. Ferguson is on now in the penalty area. Aberdeen have definitely won the championship. But the only thing that mattered was being Rangers and Celtic. Master through to Harper. Harper's left foot out in front. It's going to be a goal. Yes, it's over. It's a goal. And sensationally, Aberdeen lead 1-0. It was really a turning point because the players announced themselves very let's go after Celtic. We go into the 1982. Of course, it was especially massive for the manager. They'll do something about it. And there's a floating eco. That's a brilliant ball. McGee is
strong. And it's still there. What's McGee going to do? Must be. Yes. What a great chance. Cooper must make it 4. I wanted this to be the moment when we set ourselves as the best team Scotland ever had. In all honesty, was it about being the best team in Scotland, or was it about hammering Rangers? I think it was probably about being Rangers. And this was my moment saying, right, I wanted to put the knife in them.